apa itu poin. Masih dalam konsep bedah buku TMB, The Master Book of to be the best market leader, pada bahasan bab 5 potensi untung, pada bahasan harga produk, promo dan poin, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu poin. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian tentang apa itu poin. Masih dalam konsep bedah buku TMB, The Master Book of to be the best market leader, pada bahasan bab 5 potensi untung, pada bahasan harga produk, promo dan poin, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu poin. Setelah kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 hal yang mempengaruhi harga sebuah produk. Saya reminder lagi, ada HPP, ada biaya produksi, ada pajak pertambahan nilai, ada biaya operasional, ada untung perusahaan, ada promo marketing, dan ada biaya iklan. Lalu dari 7 ini ada 3 hal yang berkaitan dengan keuntungan bagi para agen, para distributor di HNI, yaitu biaya distribusi, promo marketing, dan biaya iklan. Biaya iklan inilah dalam dunia bisnis di network marketing yang berubah menjadi poin. Jadi kalau ditanya, apa itu poin? Poin adalah bagian dari konsep bisnis di network marketing, di mana poin itu adalah merupakan budget iklan. Jadi saya ulang, poin itu merupakan budget iklan yang menjadi komisi atau bonus bagi para distributor atau agen dalam sebuah bisnis network marketing, khususnya juga di HNI. Maka teman-teman sekalian yang berbahagia penuh semangat, teman-teman sebetulnya adalah mendapatkan profesi sebagai profesi bintang iklan, dan budgetnya ada pada poin tersebut. Nah, kita bahas tentang poin. Kalau banyak orang bertanya tentang dalam dunia bisnis, mengapa sih perlu ada poin dan apa itu poin? Poin sebetulnya dalam dunia bisnis konvensional sudah banyak dikenal, atau sehari-hari kita juga sering mengenal istilah poin. Contoh misalkan ya, teman-teman membeli pulsa, ada poinnya kadang-kadang ya. Beli pulsa sekian dapat poin dari operator seluler tersebut. Kemudian misalkan teman-teman beli martabak, setiap beli martabak 1 dapat kupon. Nanti kalau udah 10 kupon bisa menukarkan dengan 1 martabak. Kupon itu apa? Kupon itu poin. Teman-teman beli air isi ulang, galon air isi ulang ya. Tiap beli galon air isi ulang, teman-teman dapat 1 kupon. Nanti kalau udah 10 kupon bisa diganti dengan 1 galon air isi ulang. Maka sebetulnya kupon itu adalah poin. Jadi bahasa sederhananya, poin itu adalah bagian dari budget marketing juga. Ya, karena di situ ada promosinya. Bedanya apa dengan bisnis network marketing dengan bisnis konvensional? Saya kasih contoh, misalkan teman-teman semua, teman-teman beli martabak, kemudian kedatangan tamu. Anggaplah ada Umar yang membeli martabak untuk di rumahnya, dan kedatangan Utsman datang ke rumahnya Umar. Lalu Umar menyuguhkan martabak. Kemudian ketika Umar menyuguhkan martabak, dimakan oleh Utsman, dan Utsman merasa enak dengan martabak tersebut. Lalu Utsman bertanya, di mana beli martabak ini Umar? Oh, saya belinya di martabaknya Abu Bakar, misalkan begitu. Lalu atas dasar cerita dari Umar ya tentang martabak Abu Bakar yang enak banget, akhirnya Utsman datang ke martabak Abu Bakar dan membeli Abu Bakar. Pertanyaannya adalah, apakah Umar mendapatkan bayaran dari Abu Bakar karena sudah menceritakan martabak Abu Bakar? Tentu jawabannya tidak ya. Jawabannya cuma mendapatkan terima kasih dan doa aja. Nah, kalau dalam bisnis network marketing, orang yang mereferensikan ini ikut mendapat bagian. Jadi ketika teman-teman mereferensikan seseorang, lalu orang itu membeli produk tersebut karena referensi dari kawan-kawan, maka kawan-kawan mendapatkan bagian juga sebagai orang yang menceritakan dan mereferensikan produk tersebut. Bagaimana cara mengatur bagiannya? Bagiannya diambil dari poin ya, bagiannya dari poin tersebut. Seperti kupon yang tadi saya maksudkan. Bedanya kalau kupon kan langsung terima sendiri. Saya dapat 10 kupon bisa ganti 1 martabak. Saya dapat 10 kupon galon, saya bisa ganti dengan 1 galon. Pertanyaannya, bisa nggak kuponnya dirubah jadi uang? Saya datang nih bawa 10 kupon, lalu saya bilang sama abang martabak, bang, saya udah punya 10 kupon martabak, tapi saya mau ganti, nggak mau martabaknya, saya mau uangnya aja. Kira-kira dapat nggak? Tentu nggak dapat ya. Kalau dalam bisnis konvensional, kuponnya itu harus berubah jadi barang. Bedanya kalau dalam bisnis network marketing, kuponnya itu bisa berubah menjadi uang.
Nah, beda lagi kalau di bisnis network marketing, satu kupon tadi buat kita sendiri yang beli. Kalau dalam bisnis network marketing, maka kupon tersebut, poin tadi bisa dibagi-bagi kepada banyak orang. Ada yang mereferensikan, ada yang membelinya gitu ya. Dia dibagi-bagi. Nah, budgetnya sama, kuenya sama, yaitu kue di budget iklan atau biaya iklan tersebut. Jadi poin sebetulnya adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, yang ada pada bisnis konvensional dan pada bisnis pada umumnya. Bedanya di bisnis network marketing, budget poin atau budget iklan tersebut bisa dinikmati oleh banyak orang. Teman-teman mudah-mudahan bisa paham ya terkait dengan poin ini. Nah, lanjutan dari penjelasan tentang poin ini, bagaimana teman-teman bisa memahami dan menjelaskan tentang ada istilahnya kalau dalam dunia bisnis MLM disebut namanya tutup poin. Nah, istilah tutup poin dalam dunia bisnis MLM sebetulnya tidak dikenal dalam bisnis network marketing di HNI. Kenapa? Karena kita tidak istilahnya menggunakan tutup poin. Istilah TP dalam bisnis network marketing kita di HNI menggunakan istilah namanya target prestasi. Target prestasi sesuai dengan akad al-ju'alah. Jadi prinsip dasar bisnis network marketing syariah kita menggunakan konsep dasar namanya akad al-ju'alah. Akad al-ju'alah ini adalah akad bonus bersyarat. Mencapai syarat, keluar bonus. Ada target, targetnya tercapai, keluar bonus. Kalau nggak tercapai target ya tetap keluar komisinya juga ya. Tapi kalau target yang diberikan tercapai maka keluar komisi lebih, komisi penjualan. Saya kasih contoh sama kawan-kawan biar kawan-kawan dapat pemahamannya lebih utuh. Ada seorang bisnis bakso. Ingat, bisnis bakso bukan dagang bakso. Tapi dia yang bisnis bakso ini menggunakan konsep bermitra dengan pedagang-pedagang. Jadi anggaplah saya buka bisnis bakso, usaha dagang bakso, bisnis bakso, tapi saya punya mitra usaha. Jumlahnya ada 500 gerobak bakso. Masing-masing pedagang bakso itu menjadi mitra usaha saya, bukan pegawai saya, mitra usaha saya. Mereka menjual bakso saya, bakso Firly misalkan. Tapi setiap dia bisa menjual suatu mangkok bakso, saya berikan komisi senilai Rp2.000 per mangkok. Nah, harga baksonya saya tetapkan Rp15.000 misalkan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, sebab itu bakso Firly, bakso saya. Tapi kalau mereka jual satu mangkok, mereka dapat komisi Rp2.000 per mangkok. Tapi kalau mereka berhasil mencapai 50 mangkok dalam satu hari, maka mereka mendapatkan bonus. Nah, bonusnya itu yang disebut namanya akad al-ju'alah, akad bonus bersyarat. Jadi, teman-teman sekalian, konsep dasar dalam konsep poin itu prinsip dasarnya adalah bagian dari bentuk komisi. Nah, target prestasi dalam bisnis network marketing adalah bagian dari bentuk memberikan target arahan kerja kepada para agen distributornya, kepada para agen HNI untuk mencapai target-target yang ada di HNI. Kalau nggak mencapai, no problem, sebab di HNI tidak ada istilah minimal tutup poin atau minimal TP pribadi. Minimal TP pribadi di HNI adalah 1 poin. Jadi belanja berapapun otomatis dapat diskon dan otomatis dapat bonus. Pembahasan kita setelah ini saya akan menjelaskan tentang 5 keuntungan dasar agen HNI ya. Tentu di pekan depan insya Allah saya akan menjelaskan tentang 5 keuntungan dasar agen HNI. Jadi prinsip dasarnya adalah belanja berapapun dapat diskon dan dapat bonus. Kenapa? Karena sistem di kita di HNI minimal belanja 1 produk saja langsung dapat diskon dan bonus. Sama seperti si pedagang bakso tadi, minimal belanja jual 1 mangkok aja langsung dapat komisi. 1 mangkok aja dapat komisi. Kalau bisa mencapai 50 mangkok dapat komisi tambahan. Nah, kalau di HNI kalau mencapai minimal 100 poin, jadi belanja paling kecil kan sekarang produk HNI. Kalau yang produk formalnya ada yang 3,5 poin ya pas lagi di HNI. Kalau pakai produk merchant yang ada di hni.id jumlahnya ada yang lebih kecil daripada itu bahkan ya. Tapi prinsipnya belanja berapapun di HNI meskipun cuma 1 poin atau cuma 1 produk otomatis dia dapat bonus. Tapi kalau dia mencapai 100 poin otomatis bonusnya lebih bertambah. Nah, ini salah satu bagian yang perlu dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Nah, selain target prestasi atau TP pribadi, kita juga ada target disebut dengan TPG atau target prestasi group ya, total point group ya. Jadi selain TPG, selain target prestasi, TP kita ada namanya TPG. Kita disebut dengan namanya total point group ya, total point group. Total point group ini apa? Total point group ini adalah keseluruhan omset dalam grup pribadi dan grup kita, sehingga akan menjadi ukuran untuk memberikan komisi atau bonus kepada kita maupun kepada grup kita sesuai dengan prestasi kerja masing-masing. Nah, kembali kepada target prestasi, konsep target prestasi di HNI ada beberapa tingkatan, ada yang 100 poin. Ya, ini bisa mengeluarkan bonus prestasi pribadi.
ya, bonus prestasi pribadi dan bonus prestasi grup itu dengan 100 poin. Kemudian ada yang 200 poin. Kalau 200 poin berarti bisa mengeluarkan bonus prestasi pribadi, bonus prestasi grup, kemudian bonus generasi pangkat, kemudian royalti stabilitas belanja, kemudian bisa mengeluarkan royalti kemajuan jaringan. Hampir semua jenis royalti dan bonus bisa keluar dengan 200 poin. Maka pastikan jangan kurang TP pribadinya dari 200 poin. Yang ketiga bisa 600 poin. Nah, 600 poin ini kita bisa mengeluarkan RKJ 3 kali lebih banyak daripada yang TP pribadinya 200 poin. Dan yang terakhir adalah 1000 poin, cukup sekali seumur hidup atau sekali selamanya. Yaitu untuk mereka yang belum jadi manajer dan segera akan menjadi manajer, cukup dengan belanja pribadi 1000 poin. Tapi secara prinsip sederhananya, ingat nih kata kuncinya, belanja berapapun, meskipun cuma satu produk, meskipun poinnya cuma satu, ya, itu dia dapat diskon dan otomatis dapat bonus. Dan yang kedua, edukasinya adalah kalau bisa usahakan setiap bulan belanjanya minimal 200 poin setiap bulan, kurang lebih dalam rupiah sekitar 600.000 rupiah, dalam ringgit kurang lebih sekitar 200 ringgit Malaysia, dan itu sudah mengcover seluruh kebutuhan keluarga kita untuk sehat sebulan selama sebulan untuk sehari-hari. Jadi sangat sederhana, konsepnya sederhana. Jadi teman-teman, apa itu poin dan kenapa harus pakai poin dan bagaimana cara kerja sistem poin, mudah-mudahan teman-teman sudah memahami dengan sempurna, memahami dengan baik. Baca terus buku TMB, teman-teman. Kata kuncinya poin, kalau di input jadi bonus, poin di input jadi bonus, poin di input jadi bonus. Jadi kalau belanja, pastikan bilang sama yang jual, Bu, ini amar ID saya, jangan lupa di input. Ya, kok ngingetin? Ya, namanya juga saling mengingatkan kan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, ya. Jadi bilang tiap belanja gunakan nomor ID-nya supaya ada poinnya dan poinnya di input. Jangan lupa, Bu, kalau bisa minta tolong jangan lupa di input ya, Bu, gitu ya. Bisa bilang dengan santun supaya untuk saling mengingatkan supaya tidak ada yang terlewatkan. Kira-kira itu yang akan saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan tentang konsep poin dalam bisnis kita. Dan insya Allah pekan berikutnya kita akan menjelaskan tentang 5 keuntungan dasar agen HNI. Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami secara utuh tentang harga promo, produk, dan poin. Sebelumnya kita jelaskan tentang 7 hal yang mempengaruhi harga sebuah produk. Lalu kita jelaskan tentang 3 hal bagian dalam produk yang menjadi bagian dari keuntungan agen, yaitu biaya distribusi, promo marketing, dan biaya iklan. Di mana biaya iklan inilah yang menjadi poin. Poin itulah yang tadi saya sudah jelaskan dengan panjang lebar, dan itu menjadi bentuk budget komisi dari perusahaan kepada para agennya. Ingat, keuntungan kita bukan dari bawah, bukan dari kerja-kerja downline kita. Keuntungan kita adalah karena kerja kita bersama dan kita mendapatkan bonus hasil dari perusahaan. Ingat, dari perusahaan ya, bukan dari downline, dari perusahaan sesuai dengan hasil kerja kita masing-masing. Bekerja secara tim, bekerja secara amal jama'i, dan insya Allah dapat hasil yang penuh barokah.